Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 523. Selamat persegi. Kedai kopi Starbucks. Ye Qiu dan Qin Wan duduk berhadap-hadapan. Tak satu pun dari mereka berbicara. Ye Qiu mengatur kata-kata di dalam hatinya, berpikir bagaimana meminta maaf kepada Qin Wan agar dimaafkan, tetapi Qin Wan masih marah pada Ye Qiu, sengaja memegang wajah lurus, tidak menunjukkan wajahnya yang baik. Ye Qiu diam-diam mengamati beberapa kali. Qin Wan meletakkan rambut hitam panjangnya di belakang kepalanya, memperlihatkan dahinya yang indah, dengan riasan tipis di wajahnya, membuatnya terlihat lembut dan cakap. Dia mengenakan pakaian profesional biru tua, dadanya membuncit, dan dia tampak sangat tinggi dan lurus. 2 menit berlalu. Ye Qiu akhirnya berbicara dan berkata, "Saudari Wan, aku tidak ingin mendengarkanmu." Qin Wan menyela Ye Qiu dengan wajah dingin. "Saudari Wan, apakah Anda ingin mendengarkan saya atau tidak? Saya akan memberitahu Anda bahwa tombol di depan Anda terbuka." Wajah cantik Qin Wan memerah, dan dia buru-buru melihat ke bawah, hanya untuk menyadari bahwa dia mengenakan pakaian profesional tanpa kancing sama sekali. "Kamu pembohong." Qin Wan menatap Ye Qiu dengan tatapan tajam dengan matanya yang indah. Ye Qiu berkata dengan wajah serius, "Saudari Wan, barusan, saya menemukan rahasia dari Anda." Tiba-tiba, rasa ingin tahu Qin Wan terangsang. "Rahasia? Rahasia apa?" Ye Qiu menjawab, "Rahasianya adalah kamu terlihat sangat cantik saat sedang marah." "Oh." Qin Wan melirik Ye Qiu lagi, dan berkata, "Meskipun kamu membantuku di toko perhiasan sebelumnya, itu tidak berarti bahwa aku akan berterima kasih padamu. Singkatnya, di hatiku, kamu adalah pembohong." "Saudari Wan, saya bukan pembohong. Saya hanya memiliki beberapa informasi tentang saya. Saya belum sempat memberitahu Anda." Ye Qiu berkata, "Saya datang kepada Anda hari ini dan saya melakukan perjalanan khusus untuk meminta maaf kepada Anda." "Mengapa kamu meminta maaf padaku?" Qin Wan mencibir, "Kami tidak ada hubungannya." "Siapa bilang tidak apa-apa untukku?" Ye Qiu berbisik, "Kita semua tidur di ranjang yang sama." "Kamu diam." Qin Wan sangat marah. Setelah kembali dari rumah Ye Qiu hari itu, dia mengunci diri di kamar dan menangis. Sejak suami Qin Wan meninggal, banyak pria mengejarnya dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak ada yang bisa membuat Qin Wan tergoda sampai dia bertemu Ye Qiu. Dia dan Ye Qiu hanya bertemu 1 hari, dan mereka jatuh cinta pada Ye Qiu, terutama ketika Ye Qiu pergi ke desa Mogan, itu terjadi pada 1 titik. Sejak saat itu, Qin Wan memutuskan dalam hatinya bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya dengan Ye Qiu dan menjalani kehidupan yang baik. Siapa tahu, ketika dia kembali ke Jiangzhou bersama Ye Qiu, dia dipukul di kepalanya. Seorang wanita cantik yang tak terkatakan muncul di rumah Ye Qiu. Selain itu, wanita itu juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah pacar Ye Qiu. Qin Wan tidak ingin mempercayainya, tetapi Ye Qiu mengakui bahwa untuk sementara waktu, dia merasa langit runtuh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menampar Ye Qiu. Pada saat itu, dia ingin mengatakan kepada Ye Qiu, "Karena kamu punya pacar, mengapa kamu repot-repot memprovokasi saya?" Setelah Qin Wan pulang dan menangis beberapa saat, dia memutuskan untuk mengabaikan Ye Qiu lagi. Bab 524. Tapi entah apa yang salah, sosok Ye Qiu akan muncul di benaknya dari waktu ke waktu dalam 2 hari terakhir, membuatnya putus asa. Bahkan, terkadang dia memiliki pikiran di benaknya, atau merebut Ye Qiu dari Lin Jingyi. Namun, Qin Wan berkecil hati ketika dia memikirkan penampilan Lin Jingxian, sosok yang sempurna, dan temperamen yang mulia, tidak hanya terlihat lebih baik dari dirinya sendiri, tetapi juga lebih muda dari dirinya sendiri. Lupakan saja. Perlakukan saja itu sebagai takdir, dan lupakan saja. Qin Wan sudah membuat ide untuk tidak pernah berinteraksi dengan Ye Qiu lagi. Tanpa diduga, hal seperti ini terjadi di toko perhiasan hari ini. Ye Qiu muncul kembali saat dia merasa putus asa. Ye Qiu menghela nafas diam-diam dan berkata,
Saudari Wan, tidak peduli apa, aku masih ingin memberitahumu sesuatu. Oke, kalau begitu katakan padaku, ada apa dengan pacarmu? Tanya Qin Wan. Sister Wan, aku tidak akan berbohong padamu. Sister Lin memang pacarku. Aku sudah mengenalnya cukup lama. Apakah kamu pernah tidur? Qin Wan sangat langsung. Wajah Ye Qiu malu, dan dia tidak bersuara. Wajah Qin Wan menjadi lebih dingin, dan dia berkata, karena kamu telah mencapai titik itu, apa yang akan kamu lakukan denganku? Aku tidak membutuhkan permintaan maafmu, dan aku tidak ingin melihatmu lagi di masa depan. Setelah berbicara, Qin Wan bangkit dan pergi. Ye Qiu dengan cepat meraih tangannya dan berkata, Saudari Wan, jangan pergi. Lepaskan aku. Qin Wan berteriak dengan dingin. Aku tidak akan melepaskannya. Ye Qiu tahu betul bahwa begitu dia melepaskannya, tidak akan ada kesempatan lagi, dan berkata, Saudari Wan, aku di sini untuk meminta maaf padamu hari ini. Anda. Aku berkata, aku tidak membutuhkan permintaan maafmu, dan aku tidak ingin melihatmu di masa depan, biarkan aku pergi. Qin Wan berkata, jika kamu bersikeras melepaskan, aku akan memanggilmu tidak senonoh. Ye Qiu tiba-tiba memeluk Qin Wan dan berkata, Saudari Wan, jika Anda menyebut tidak senonoh, maka saya akan memberitahu semua orang bahwa saya adalah pacar Anda. Qin Wan malu dan marah, dan mengutuk, kamu bajingan, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskannya. Ye Qiu memeluk Qin Wan dan berkata, Saudari Wan, ada banyak hal yang ingin kukatakan padamu, aku harus mengatakannya hari ini, jika tidak, hati nuraniku akan hancur. Terganggu. HMPH, apakah kamu pembohong yang menipu perasaanku? Apakah kamu memiliki hati nurani? Qin Wan mendengus dingin. Aku punya hati nurani, apakah kamu tidak tahu jika kamu menyentuhnya? Ye Qiu meletakkan tangan Qin Wan di hatinya. Qin Wan memerah, dan berkata dengan marah, Ye Qiu, jika kamu membuat masalah seperti ini, aku akan benar-benar mengabaikanmu. Kalau begitu, apakah kamu tidak pergi? Ye Qiu memohon, tolong biarkan aku menyelesaikannya. Kau biarkan aku pergi dulu. Melihat bahwa Qin Wan memang sedikit marah, Ye Qiu harus melepaskannya. Qin Wan duduk di kursi di seberang Ye Qiu lagi dan berkata, katakan saja apa yang kamu inginkan. Ye Qiu memberitahu Qin Wan tentang situasi keluarganya, hubungannya dengan Lin Jingjing, dan bergabung dengan Lo Men. Setelah mendengarkan, Qin Wan bingung dalam pikirannya. Ye Qiu tidak hanya punya pacar, tetapi dia juga bukan dokter kecil biasa, dia adalah bos bawah tanah Jiangzhou, bernilai lebih dari 1 miliar. Qin Wan tidak percaya bahwa seorang pemuda berusia 20 tahun memiliki prestasi luar biasa seperti itu tanpa bergantung pada latar belakang apapun. Ye Qiu berkata, Saudari Wan, saya tidak pernah memberitahu siapapun selain ibu saya dan Lin tentang hal-hal ini. Apa yang ingin kamu katakan? Qin Wan bertanya setelah pulih dari keterkejutannya. Saudari Wan, sejak pertama kali aku melihatmu, aku telah jatuh cinta padamu. Aku bisa belajar darimu. Ye Qiu melirik Qin Wan, ragu-ragu, dan berkata, Sister Wan, aku ingin berbicara denganmu bersama. Bagaimana dengan Lin Jingyi? Qin Wan berkata, apakah kamu akan meninggalkannya? Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan Sister Lin. Qin Wan sangat marah. Oh, Ye Qiu, kamu ingin aku menjadi kekasihmu. Kamu benar-benar bajingan. Aku tidak bermaksud begitu, Saudari Wan, kamu salah paham. Sebelum Ye Qiu selesai berbicara, Qin Wan bangkit dan pergi. Pada saat ini, minuman besar datang dari pintu kedai kopi. Siapa Ye Qiu? Berdirilah untuk Lao-Zu. Bab 525. Siapa Ye Qiu? Pertahankan Lao-Zu. Jeritan tiba-tiba datang dari pintu kedai kopi. Tiba-tiba, semua orang di kedai kopi berhenti berbicara dan melihat ke pintu serempak. Qin Wan juga melirik pintu, wajahnya yang cantik sedikit berubah. Di pintu kedai kopi, lebih dari selusin pria muncul, semuanya memegang tongkat baseball, garang dan garang. Kepalanya adalah pria paruh baya, berusia 40-an, tubuh gemuk, mengenakan rantai emas besar, mengenakan kemeja bunga, dan tato harimau di lengannya.
yang tidak mudah diprovokasi pada pandangan pertama. Yekio, cepat pergi, mereka di sini untuk menyusahkanmu, kata Qinwan buru-buru. Tentu saja Yekio dapat melihat bahwa orang-orang ini tidak baik, tetapi dia tidak peduli. Sebaliknya, dia memandang Qinwan dan bertanya, Saudari Wan, apakah Anda mengkhawatirkan saya? Kapan ini, saya masih mengatakan hal-hal ini? Qinwan berkata dengan cemas, kamu pergi dengan cepat, kalau tidak akan terlambat. Sudah terlambat, kata Yekio. Qinwan mendongak dan melihat pria paruh baya mengenakan rantai emas besar, matanya jatuh ke sisi ini. Kemudian, pria paruh baya itu berjalan ke sini. Sudah berakhir. Qinwan mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk memanggil polisi. Yekio meraih tangannya dan berkata, Saudari Wan, hanya beberapa sampah, tidak perlu memanggil polisi. Limbah? Qinwan terkejut, dan berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Yekio bertanya balik. Dia bajingan tanah yang terkenal. Semua orang memanggilnya Kakak Hua. Orang-orang di belakangnya adalah adik laki-lakinya. Mereka sering mengumpulkan biaya perlindungan di dekat mal ini dan melakukan beberapa hal licik. Bahkan dia pernah memperlakukanku. Setelah mengatakan ini, Qinwan tersipu dan segera menutup mulutnya. Mata Yekio dingin, dan dia bertanya, Saudari Wan, apakah dia menggertakmu? Qinwan menghindari berbicara dan berkata, ngomong-ngomong, mereka bukan orang baik. Aneh, kamu tidak mengenal mereka, jadi mengapa mereka mengganggumu? Jika tebakan saya benar, apakah Anda mengenal Brother Hua dan Menir Luo? Yekio berkata, bagaimana kamu tahu? Qinwan sedikit terkejut, dan berkata, Kakak Hua biasa membawa orang ke toko kami untuk bermain ke samping. Kemudian, Menir Luo mengundangnya untuk minum beberapa kali, dan dia tidak pernah datang lagi. Maksudmu, apakah dia ditemukan oleh Menir Luo? Qinwan akhirnya bereaksi. Yekio berkata, Menir Luo dibersihkan oleh saya hari ini. Saya marah dan meminta seseorang untuk membalas saya. Ini sudah diduga. Orang-orang ini tidak mudah diprovokasi, kamu harus pergi sesegera mungkin. Qinwan membujuk lagi. Yekio tersenyum sedikit dan berkata, Saudari Wan, apakah Anda lupa identitas saya? Identitas? Qinwan tertegun sejenak sebelum bereaksi, suasana gugupnya sedikit rileks, dan berkata, itu benar, kamu adalah bos bawah tanah Jiangzhou, dan kelompok bajingan ini hanyalah karakter kecil di matamu. Segera setelah itu, Qinwan berkata, mereka memiliki begitu banyak orang, tetapi Anda hanya satu, apa yang harus saya lakukan? Saudari Wan, sepertinya kamu benar-benar mengkhawatirkanku, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ketika Yekio berbicara, dia meraih tangan Qinwan dan memeluk Qinwan. Apa yang kamu lakukan? Qinwan malu dan marah. Tidak ada, aku hanya ingin memelukmu. Kata Yekio. Lepaskan aku, kata Qinwan dengan tersipu. Aku tidak akan melepaskannya. Begitu suara Yekio jatuh, kelompok saudara Hua datang di depannya. Bab 526. Oh, bukankah ini Qin Meiren? Mengapa kamu bebas minum kopi di sini hari ini? Saudara Hua berkata sambil tersenyum. Qinwan memiliki wajah dingin, mengabaikan Brother Hua. Saudara Hua melanjutkan dengan mengatakan, Qin Meiren, saya dulu menyuruh Anda keluar untuk minum kopi, tetapi Anda tidak keluar, tetapi hari ini saya minum kopi dengan wajah sedikit putih. Apa maksud Anda? Saya tidak, apa aku tidak akan melakukan pekerjaan yang baik dengan saudaraku? Lepaskan celanamu dan biarkan kamu melihatnya. Hahaha. Kelompok saudara-saudara Brother Hua tertawa terbahak-bahak. Ekspresi Yekio menjadi dingin, dan di depannya, orang ini berani menganiaya Qinwan. Apakah kamu mencari Yekio? Yekio bertanya pada kakak Hua. Mata saudara Hua jatuh ke wajah Yekio dan bertanya, apakah kamu kenal Yekio? Yekio berkata, aku tidak hanya mengenalnya, aku juga sangat mengenalnya. Oh. Saudara Hua sedikit terkejut dan bertanya, di mana Yekio? Itu jauh di langit, tepat di depanmu. Yekio tersenyum. Saudara Hua terkejut, melihat Yekio dari dekat, dan kemudian bertanya, apakah kamu Yekio? Ganti seperti palsu.
Ye Qiu tersenyum. Hahaha, aku benar-benar tidak dapat menemukan tempat untuk menembus sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk sampai ke sana. Kakak Hua menyapa adik-adik di belakangnya dan berkata, saudaraku, orang ini adalah Ye Qiu. Apa yang kamu lakukan? Memikirkan? Lawan dia. Kelompok saudara laki-laki Brother Hua memegang tongkat bisbol, dan mereka bergegas untuk memulai tangan mereka. Dan masih banyak lagi. Pada saat kritis, saudara Hua berteriak dan menghentikan adik laki-laki itu, dan berkata, saudara-saudara, hati-hati ketika Anda melakukannya, jangan sakiti Qin Meiren, kalau tidak saya akan merasa tertekan. Bos, jangan khawatir, kami tidak akan menyakiti Qin Meiren. Ketika kami menyelesaikan anak ini, Anda dapat membawa Qin Meiren untuk bahagia. Setelah seorang adik laki-laki selesai berbicara, memegang tongkat baseball, dia memukulkannya ke bagian atas kepala Ye Qiu. Dapat dilihat bahwa anak ini ingin berperilaku di depan bosnya, jadi tangannya sangat kejam, dan dia bergegas langsung ke kepala Ye Qiu. Ye Qiu memeluk Qin Wan, duduk di kursi tanpa bergerak, meraih kopi di depannya, dan melemparkannya ke wajah pria itu. Terjebak. Kopi memercik ke wajah pria itu, dan pria seksi itu berteriak, ah! Ledakan! Dengan tendangan, Ye Qiu menendang pria itu keluar dan membanting sejauh 4 atau 5 meter dengan cangdang. Dalam sekejap, penonton terkejut. Kelompok saudara laki-laki Brother Hua, yang memegang tongkat bisbol satu persatu, membeku di tempat. Mereka dulu berkelahi dengan orang lain, dan yang lain tidak berani melakukan backhand sama sekali, hanya untuk dipukuli. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Ye Qiu yang bertemu hari ini tidak hanya berani melakukannya, tetapi pertarungannya sangat sengit. Ketika saudara Hua melihat adegan ini, wajahnya tenggelam, dan berteriak pada adik-adiknya, apa yang kalian herankan? Pukul dia untukku. Ya. Sekelompok adik laki-laki bereaksi dan bergegas menuju Ye Qiu. Untuk sementara waktu, pemandangannya sangat kacau. Kafe itu terbang dan melompat. Ye Qiu melepaskan Qin Wan dan dengan cepat menembak. Setelah merobohkan kedua orang itu, dia tiba-tiba mendengar teriakan Qin Wan dan tiba-tiba menoleh. Dia melihat seorang pria menabrak Qin Wan dengan tongkat baseball, dan tongkat baseball itu jauh dari Qin Wan kepalanya kurang dari 10 cm. Dengan tergesa-gesa, Ye Qiu meletakkan Qin Wan di pelukannya. Ledakan! Pemukul bisbol menghantam punggung Ye Qiu dengan keras, dan pada saat ini, pemukul bisbol lain muncul dari lereng dan mengenai kepala Ye Qiu. Bunyi suara klik. Tongkat bisbol pecah di tempat. Hah! Ye Qiu mendengus kesakitan. Bagaimana kabarmu? Tanya Qin Wan mendesak. Aku baik-baik saja. Begitu Ye Qiu selesai berbicara, darah merah mengalir di dahinya. Dalam sekejap, air mata muncul di mata Qin Wan. Kamu bodoh, mengapa kamu ingin memblokirku? Teriak Qin Wan. Ye Qiu menatap mata Qin Wan dan berkata dengan serius, karena aku bilang aku ingin melindungimu, jadi aku tidak boleh membiarkanmu menderita lagi. Bab 527. Hati Qin Wan bergetar ketika dia mendengar kata-kata Ye Qiu. Pada saat ini, semua kemarahannya terhadap Ye Qiu menghilang di dalam hatinya, dan semua yang tersisa sangat tersentuh. Tiba-tiba, Qin Wan melihat tongkat baseball mengenai punggung Ye Qiu lagi, dan berteriak, hati-hati. Hah! Mata Ye Qiu cepat, dan dia meraih tongkat bisbol dan mengguncangnya dengan keras, dan tongkat bisbol ada di tangannya. Segera setelah itu, Ye Qiu memukul dengan pukulan backhand, dan orang yang ingin memukulnya baru saja mematahkan darahnya. Saudari Wan, tunggu aku sebentar. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia membawa tongkat baseball dan bergegas keluar. Kali ini, Ye Qiu sangat tangguh, bertarung dengan selusin orang sendirian, dan orang-orang itu bahkan tidak menyentuh sudut pakaiannya. Dengan setiap tongkat, seseorang harus jatuh. Kak! Di kafe, ada suara patah tulang yang konstan. Itu menyeramkan. Hanya butuh setengah menit bagi Ye Qiu, selain kakak Hua, hanya 3 adik laki-laki yang masih berdiri di tempat kejadian, dan adik laki-laki lainnya semuanya jatuh ke tanah.
Tiga adik laki-laki yang tersisa telah lama kehilangan kesombongan mereka sebelumnya, dan mengitari Yekyu satu persatu. Sambil memegang tongkat baseball di tangannya, Yekyu menunjuk ke tiga orang dan bertanya, "Masih bisakah kamu bermain? Kalahkan adikmu. Anda akan terluka jika Anda melawan lagi. Konyol Bib baru saja dimulai dengan Anda. Kami hanya mengelilingi Anda seperti ini, selama beberapa bulan, untuk melihat apakah Anda mati kelaparan." Adik-adik dari saudara Hua berpikir dalam hati mereka. Jika kamu tidak berbicara, itu berarti kamu harus bertarung, kan? Oke, aku akan bermain denganmu. Mendengar kata-kata Yekyu, ketiga adik laki-laki Brother Hua hanya ingin menjelaskan, tetapi sebelum mereka bisa membuka mulut, Yekyu bergegas di depan mereka. Klik! Suara patah tulang terdengar lagi. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ketiga adik laki-laki itu jatuh ke tanah, meratap. Saudara Hua tampak muram, menatap Yekyu, ada ketakutan yang mendalam di matanya. Dia berpikir bahwa membawa selusin adik laki-laki untuk membersihkan Yekyu akan sangat mudah. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam beberapa menit, semua adik laki-lakinya akan dibuang oleh Yekyu. Astaga, kenapa pria ini begitu mesum? Masih bukan manusia. Ada pikiran untuk melarikan diri dalam diri saudara Hua, dan suara Yekyu terdengar begitu dia pindah. Mengapa, ingin meninggalkan adik laki-lakimu dan melarikan diri sendirian? Tidakkah kamu takut orang-orang ini akan kembali kepadamu untuk menyelesaikan akun? Tiba-tiba, saudara Hua berhenti. Orang-orang seperti mereka biasanya menyimpan kata kesetiaan di bibir mereka sepanjang hari. Pada saat ini, begitu Huage meninggalkan saudara-saudaranya dan pergi, orang-orang ini pasti tidak akan mengenalinya sebagai bos ketika dia melihat ke belakang. Saudara Hua harus berbalik dan menatap Yekyu dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Kalimat ini seharusnya aku yang bertanya padamu. Yekyu berkata, "Kamu membawa sekelompok besar orang kepadaku, apa maksudmu?" "Apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman," kata Huage. "Salah paham?" Yekyu mencibir, "Karena ini salah paham, biarkan kesalahpahaman ini berlanjut." "Apa maksudmu?" Kakak Hua memiliki firasat buruk di hatinya. "Apakah kamu tidak akan memukulku?" Yekyu berkata, "Aku berdiri di sini, datang dan pukul aku. Jika saya bisa mengalahkan Anda, bagaimana kalau Anda mengatakannya?" Brother Hua bergumam di dalam hatinya, dan kemudian berkata, "Saudaraku, masalah ini hari ini adalah kesalahpahaman." Bab 528. Sebelum Huage selesai berbicara, Yekyu menyela, "Jangan bicara omong kosong, jika kamu tidak mengalahkanku, aku akan mengalahkanmu." Saudara Hua berkata dengan suara yang dalam, "Saudaraku, tetaplah di sela-sela dan lihat satu sama lain dengan baik di masa depan. Kamu bukan wanitaku, siapa yang akan bertemu denganmu di masa depan?" Yekyu berkata, "Juga, jangan panggil aku kakak, aku tidak mengenalmu." Wajah kakak Hua sangat jelek. "Sepertinya kamu tidak berniat untuk mengalahkanku, jadi aku harus mengalahkanmu." Setelah Yekyu selesai berbicara, memegang tongkat baseball, dia berjalan ke arah Brother Hua. Melihat tindakan Yekyu, kakak Hua tahu bahwa pertempuran hari ini tidak dapat dihindari. Daripada menunggu Yekyu menghajarnya, dia mungkin juga memimpin dan mengambil inisiatif. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa lebih baik memulai terlebih dahulu, dan kemudian Anda menderita. Memikirkan hal ini, Brother Hua segera mengambil tongkat baseball dari tanah dan bergegas menuju Yekyu. Gerakannya sangat sederhana, dia mengangkat tongkat baseballnya dan membantingnya ke kepala Yekyu. Yekyu tidak menghindar, dan ketika tongkat baseball itu menabrak, dia mengikuti tongkat untuk menghancurkannya. Ledakan! Dua pemukul bisbol bertemu di udara dengan klik, dan dalam sekejap, tongkat bisbol di tangan Huage pecah menjadi dua bagian. Tongkat bisbol di tangan Yekyu jatuh dan menimpa kepala saudara Hua. "Hai!" Dalam sekejap, Huage hanya merasakan kepalanya pusing, dengan bintang emas di depannya, dan hampir jatuh ke tanah. Tetapi dia tahu bahwa saat ini, dia tidak boleh jatuh, jika tidak, akhirnya akan lebih buruk. Saudara Hua melemparkan tinju lain ke arah Yekyu dengan tergesa-gesa. Yekyu berdiri diam di tempat, menunggu tinju Brother Hua mencapainya, senyum cerah tiba-tiba muncul di wajahnya. "Tidak baik."
Kakak Hua melihat Ye Qiu tiba-tiba tertawa, menyadari ada sesuatu yang salah di hatinya, dan hendak menarik tinjunya, ketika dia melihat Ye Qiu mengangkat tongkat baseball dan memukulkannya ke tinjunya. Sial, itu jahat. Kakak Hua sangat takut sehingga dia dengan cepat menarik tinjunya, tetapi sudah terlambat, tinju itu dipukul oleh tongkat baseball, dan darah segera keluar. Melihat saudara Hua kesakitan, Ye Qiu mencibir, "Sampah! Apa yang kamu bicarakan?" Kakak Hua menatap, ingin menelan Ye Qiu dalam satu gigitan. "Apakah kamu tuli?" "Aku bilang kamu sampah," kata Ye Qiu lagi. "Apa?" Saudara Hua seperti singa yang marah, mengaum keras, dan kemudian bergegas menuju Ye Qiu dengan putus asa. Namun, kali ini dia bahkan tidak dekat dengan Ye Qiu. Dia diusir oleh Ye Qiu, menjatuhkan beberapa meja, jatuh dengan keras ke tanah, berjuang beberapa kali, dan tidak bisa bangun. Ye Qiu berjalan mendekat dan menginjak lengan Brother Hua. "Retakan!" Ah, kakak Hua mematahkan lengannya dan meratap seperti babi. Ye Qiu menatap kakak Hua dengan dingin, dan berkata, "Qin Wan adalah wanitaku. Kamu berani menganiaya dia di depanku. Kamu sangat berani. Patah lenganmu, hanya untuk memberimu pelajaran. Jika kamu berani melakukan kejahatan di masa depan, aku akan melemparkanmu ke sungai Yangtze untuk memberi makan ikan." Saudara Hua menatap Ye Qiu, cahaya dingin yang pahit muncul di matanya. "Kakak Wan, ayo pergi." Ye Qiu membawa Qin Wan dan hendak pergi dari sini. Ketika dia hendak berjalan ke pintu kedai kopi, Ye Qiu tiba-tiba berbalik, menatap kakak Hua dan berkata, "Apakah kamu tahu mengapa nama keluarga Luo memintamu? Datang dan bersihkan aku?" "Itu karena dia merindukanmu sampai mati. Jika aku benar, orang yang bermarga Luo tidak memberitahumu identitasku, kan? Dengar baik-baik, namaku Ye Qiu, dan pasukan bawah tanah Jiangzhou berada di bawah tanggung jawabku." "Apa?" Saudara Hua menatap Ye Qiu dengan kaget. Anak ini adalah bos bawah tanah Jiangzhou? Tetapi pada saat ini, sekelompok polisi dengan peluru tajam bergegas masuk dari luar, dan mengepung kedai kopi. Bab 529. Suasana kedai kopi tiba-tiba menjadi tegang. Semua orang angkat tangan, jangan bergerak. Minuman manis datang dari luar kafe. Segera setelah itu, seorang wanita muda masuk melalui pintu dengan beberapa petugas polisi. Wanita berusia lebih dari 20 tahun, tinggi 1,7 meter, memiliki wajah oval, alis willow, dan memiliki rambut pendek. Dia sangat cantik. Dia mengenakan seragam pas, yang memberi orang rasa kepahlawanan. "Aku meminta kalian semua untuk mengangkat tangan dan tidak bergerak. Tidakkah kamu mendengar?" Wanita itu berteriak lagi. Ye Qiu berdiri dengan tangan di tangannya, melirik wanita itu, dan berkata dalam hatinya, kelihatannya bagus, dan angkanya oke. 85 poin. Jika dadanya lebih besar, maka 95 poin. "Apa yang kamu lihat?" Wanita itu melirik Ye Qiu dengan ganas, dan berteriak, "Kamu belum mengangkat tanganmu sesuai perintahku?" "Petugas polisi, saya tidak melanggar hukum, jadi mengapa saya harus mendengarkan Anda?" Mendengar kata-kata Ye Qiu, wajah beberapa polisi di belakang wanita itu tampak girang. Anak ini selesai. Qian Da Jinghua paling membenci orang-orang yang membalasnya. Benar saja, wanita itu mengangkat alisnya, wajahnya penuh dengan ketidakpuasan, dan dia berteriak pada Ye Qiu, "Apakah kamu akan melawanku?" Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Tidak peduli fakta apa fakta atau tidak, Nenek. Saya hanya bertanya, apakah Anda melakukan apa yang saya katakan?" Wanita itu berkata dengan tegas. Ye Qiu berkata, "Saya tidak melanggar hukum, jadi mengapa saya melakukan apa yang Anda katakan?" "Cari pertarungan." "Ledakan." Wanita itu langsung menendang Ye Qiu dengan tendangan cambuk, dengan cepat dan ganas. Tubuh Ye Qiu sedikit ke satu sisi, membiarkan wanita itu kehilangan kakinya. Hah! Sebuah kecelakaan melintas di mata wanita itu, dan kemudian dia dengan dingin mendengus, "Tidak heran dia berani sombong di depanku. Dia sedikit mampu. Sayang sekali bibiku bukan seorang vegetarian." Ledakan.
Wanita itu menendang cambuk lain. Kali ini, kecepatan kaki wanita lebih cepat dan kekuatannya lebih besar. Sial, kembalilah, menjadi tuan kecil sangat menggertak. Melihat wanita itu sangat tidak masuk akal, Ye Qiu juga sedikit marah. Ketika wanita itu menendang kaki cambuknya, dia menoleh, menghindari kaki wanita itu, dan kemudian menembak dengan kilat, menggenggam pergelangan kaki wanita itu. Wanita itu terkejut, tapi dia tidak menyangka Ye Qiu begitu cakap. "Lepaskan aku!" teriak wanita itu. Ye Qiu tidak hanya tidak melepaskannya, tetapi malah meremas pergelangan kaki wanita itu dengan tangannya, dan berkata dengan serius, rasanya enak di tangan. "Apa yang kamu bicarakan?" Alis wanita itu terangkat, dan ada kemarahan di matanya. "Kubilang kulitmu licin dan tanganmu terasa enak." Ye Qiu terus menghela nafas, sayang sekali kamu memiliki temperamen yang buruk. Kalau tidak, aku tidak keberatan menerimamu sebagai istri kecil. Brengsek, apakah kamu tahu siapa aku? Saya katakan, saya Qian Lulu, Kapten Tim Interpol Biro Kota. Bahkan saya berani menganiaya. Saya pikir Anda tidak sabar untuk hidup. Setelah Qian Lulu selesai berbicara, dia membanting Ye Qiu dengan pukulan. Ye Qiu menggenggam pergelangan tangan Qian Lulu dan bergerak ke depan dengan sedikit kekuatan. Tiba-tiba, pusat gravitasi Qian Lulu menjadi tidak stabil, dan dia melompat ke depan dan terjun langsung ke pelukan Ye Qiu. "Kapten Qian, apa yang kamu lakukan?" "Sister Wan, kamu tahu, bukan karena aku ingin memeluknya, itu karena dia ingin memelukku." Bab 530. Ye Qiu tersenyum dan berkata kepada Qin Wan di sampingnya. Qin Wan mengulurkan tangannya dan mencubit pinggang Ye Qiu, dengan getir di hatinya. Dia bilang dia ingin bersamaku sebelumnya, tapi sekarang dia memeluk wanita lain di depanku. Apa maksudmu? Ketika saya tidak ada? Ye Qiu tersedot kesakitan, melepaskan Qian Lulu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapten Qian, saya orang yang serius, tolong hargai juga dirimu sendiri." "Anda?" Wajah Qian Lulu membiru karena marah. Pada saat ini, saudara Hua naik di depan Qian Lulu dan berkata dengan air mata dan hidung, "Kapten Qian, Anda harus memanggil saya tembakan." Ye Qiu yang tidak hanya menginjak dan mematahkan lenganku, tetapi juga melukai selusin saudara laki-lakiku. Orang yang begitu keji, kamu tidak boleh membiarkannya pergi. Qian Lulu menjadi marah, dan ketika dia melihat Brother Hua, dia menendang tubuhnya dengan ledakan. "Apakah kamu pikir nenek tidak mengenalmu? Kamu membawa sekelompok pria untuk melakukan kejahatan di daerah ini, dan dosanya tidak terampuni. Ayo, bawa mereka kembali kepadaku dan interogasi mereka dengan baik." Setelah Qian Lulu selesai berbicara, dia menunjuk ke orang di bawah komando Ye Qiu dan berkata, bahwa dia kembali kepadaku juga. "Ya." Beberapa petugas polisi melangkah maju, bersiap untuk menangkap Ye Qiu. "Tunggu." Ye Qiu memandang Qian Lulu dan berkata sambil tersenyum, "Kapten Qian, meskipun Anda adalah anggota tim Interpol dari Biro Kota, saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk menangkap saya. Kamu menyakiti orang-orang di sini dan mengganggu ketertiban umum. Apakah kamu pikir aku berhak menangkapmu?" Qian Lulu dengan tegas berteriak, "Kemarilah, bawa dia kembali untukku, dan nenek akan menginterogasinya secara pribadi." Ye Qiu mengeluarkan sertifikat dari sakunya, menyerahkannya kepada Qian Lulu, dan berkata, "Kapten Qian, apakah Anda yakin masih ingin menangkap saya?" Qian Lulu membukanya, dan wajahnya langsung berubah. Karena ini adalah sertifikat dari Hades Palace. Selain itu, kata "Kolonel" tertulis di kolom pangkat militer. Meskipun Qian Lulu bukan anggota Istana Hades, dia tahu bahwa mayor muda seperti Ye Qiu pasti jarang di ketentaraan. "Apakah kamu dari Istana Hades?" Qian Lulu bertanya. "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat menelepon dan bertanya. Ada nomor saya di sertifikat." Di halaman terakhir sertifikat, ada juga nomor kontak Istana Hades. Ye Qiu berkata dengan tenang, "Kapten Qian, Anda masih ingin menangkap saya sekarang?" Hall of Hades berada di bawah militer dan diperintah oleh Dewa Militer. Kecuali Departemen Investigasi Internal, tidak ada unit lain atau siapapun yang dapat menangkap orang-orang Hall of Hades.
Qian Lulu mendengus dingin, dan mengembalikan sertifikat itu kepada Ye Qiu, berkata, kamu berikan padaku dan tunggu, sebaiknya jangan jatuh ke tanganku, kalau tidak aku tidak peduli jika kamu berasal dari istana kerajaan. Hades. Nenek tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ayo pergi. Kemudian, Qian Lulu membiarkan bawahannya menyiksa saudara Hua dan yang lainnya, dan kemudian dengan cepat meninggalkan kafe. Ye Qiu menatap punggung Qian Lulu, dengan senyum di sudut mulutnya. Apa yang kamu tertawakan? Qin Wan bertanya dengan lembut. Kapten Qian ini cukup menarik, kata Ye Qiu. Qin Wan Jiao mendengus, ya, Kapten Qian tidak hanya sangat menarik, kulitnya halus dan dia merasa baik, kan? Saudari Wan, apakah kamu makan lemon hari ini dan berbicara begitu masam? Siapa yang kamu katakan asam? Qin Wan mencubit pinggang Ye Qiu dan memutarnya dengan keras. Sakit, Suster Wan, tolong tenang dan lepaskan, kalau tidak aku akan berteriak, ah. Tangisan Ye Qiu tinggi dan rendah, seperti tangisan latihan tertentu, membuat wajah Qin Wan memerah. Jangan menggonggong, kata Qin Wan cemas. Oke, aku tidak akan berteriak. Ye Qiu memeluk Qin Wan dan menyeringai di telinganya, Kakak Wan, lain kali kita pergi ke hotel, bagaimana kalau kamu menelepon? Suaramu sangat bagus, kamu pasti sangat seksi. HMPH, abaikan kamu. Qin Wan memelototi Ye Qiu dengan wajah memerah, mendorongnya menjauh, lalu memutar pinggangnya dan berjalan pergi. Ye Qiu buru-buru mengikuti. Bab 531. Di jalanan. Qin Wan berjalan di depan, Ye Qiu mengikuti di belakangnya, mengagumi dua kelopak nektar Qin Wan yang berayun ke kiri dan kanan dari belakang. Besar. Bulat. Lumayan. Itu tidak benar. Menurut teori ibuku, sosok Sister Wan seharusnya bisa melahirkan anak laki-laki. Kenapa dia melahirkan anak perempuan? Ye Qiu berbisik. Tiba-tiba, Qin Wan menoleh dan melihat mata Ye Qiu, mata sing melebar, dan dia bertanya, apa yang kamu lihat? Apa maksudmu? Ye Qiu tersenyum dan mengedipkan matanya. Qin Wan berkata dengan wajah tegas, lihat baik-baik lagi, aku akan mencungkil matamu. Apakah kamu bersedia? Ye Qiu melanjutkan, selama kamu bersedia, kamu dapat menggali hatiku, hanya untuk melihat apakah aku tulus kepadamu. Hah, lidah yang fasih. Qin Wan Jiao mendengus. Ye Qiu melangkah maju, meraih tangan Qin Wan, dan berkata, Saudari Wan, bagaimanapun, Anda tidak perlu pergi bekerja lagi. Bolehkah saya pergi berbelanja dengan Anda? Tidak, aku ingin pulang. Qin Wan tegas, seolah dia tidak ingin peduli dengan Ye Qiu. Apa yang kamu lakukan saat pulang? Tanya Ye Qiu. Qin Wan berkata, saya ingin memasak untuk Cici. Ayo, Cici pergi ke sekolah dan pulang pada sore hari. Jangan pikir aku tidak tahu. Ye Qiu berkata sambil menyeringai, jika kamu ingin pulang, maka aku akan menemanimu. Sister Wan, tempat tidurmu besar. Sikat. Wajah Qin Wan tiba-tiba menjadi seperti apel merah matang, sangat pemalu. Ye Qiu, bisakah kamu lebih serius? Jika kamu melakukan ini, aku benar-benar akan mengabaikanmu. Qin Wan pura-pura marah. Oke, aku tidak akan mengatakan apa-apa, Sister Wan. Ayo pergi ke bioskop. Ye Qiu membawa Qin Wan ke mall, membeli 2 tiket film, membeli seember popcorn, dan kemudian pergi ke bioskop. Hari ini bukan akhir pekan, sudah pagi lagi, dan hanya ada sedikit orang di bioskop. Ye Qiu memimpin Qin Wan ke sudut yang remang-remang untuk duduk. Film segera dimulai. Ini film komedi. Qin Wan melihatnya dan tidak bisa menahan tawa. Melihatnya merasa lebih baik, Ye Qiu diam-diam memeluk pinggang Qin Wan. Pada saat yang sama, Ye Qiu diam-diam mengamati keadaan Qin Wan. Melihat bahwa Qin Wan tidak melawan, dia menjadi berani dan diam-diam mendaki gunung dengan telapak tangannya. Segera, telapak tangannya menutupi gunung. Jangan. Wajah Qin Wan memerah, dan ingin melepaskan tangan Ye Qiu, tetapi mendengar Ye Qiu berkata, Kakak Wan, aku berjanji untuk tidak bergerak. Qin Wan menyerah dan terus menonton film. Segera, dia menyadari bahwa tangan Ye Qiu ditekan ringan.
bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa bergerak? Qin Wan menoleh dan menatap Ye Qiu dengan sepasang mata yang indah. Saudari Wan, kamu sangat tampan. Ye Qiu selesai berbicara, membungkuk dan mencium bibir Qin Wan. Qin Wan menoleh dan berkata, tidak, itu akan terlihat, Ye Qiu tidak peduli, dan mencium dengan ganas. Setelah beberapa saat, Qin Wan bereaksi, dengan antusias menanggapi Ye Qiu, dan kemudian dia pingsan di pelukan Ye Qiu. Sebuah film, 1,5 jam. Keduanya tidak tahu berapa kali mereka berciuman. Ketika film selesai, pakaian di depan Qin Wan semuanya kusut oleh Ye Qiu. Sayangnya, apa yang kamu kenakan hari ini adalah pakaian profesional, bukan kemeja. Ye Qiu berkata dengan sedikit penyesalan. Qin Wan memberinya tatapan putih. Kenapa, kamu masih ingin main-main di sini? Saudari Wan, apakah kamu ingin pergi ke rumahmu? Kata Ye Qiu. Kamu ingin menjadi cantik, kata Qin Wan dengan bangga. Setelah menonton film, keduanya pergi berbelanja di mall lagi. Aku akan pergi ke kamar mandi, tunggu aku sebentar. Qin Wan selesai berbicara dan pergi ke kamar mandi. Bab 532. Ye Qiu mengamati matanya dan melihat toko Chanel di sebelahnya, dia masuk dan membeli satu set pakaian, dan kemudian meminta petugas untuk membantu memasangnya. Ketika dia keluar dari toko pakaian, dia melihat Qin Wan berdiri di lorong, melihat sekeliling, jelas mencarinya. Kakak Wan. Ye Qiu memberi isyarat kepada Qin Wan. Qin Wan datang dan bertanya, kemana kamu pergi? Aku pergi membelikanmu satu set pakaian. Ye Qiu menyerahkan tas kemasan itu kepada Qin Wan. Qin Wan melihat kotak dengan logo Chanel di luar, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, mengapa kamu membelikanku pakaian yang begitu mahal? Sungguh sia-sia. Selama kamu suka, aku akan lebih mahal. Ye Qiu tersenyum dan berkata, Saudari Wan, buka dan lihat apakah kamu suka atau tidak. Qin Wan mengambil tas kemasan dan mengeluarkan kotak itu dari dalam, baru kemudian dia melihat ada pita yang diikat ke kotak itu. Lepaskan ikatan pita sebelum membuka kotak. Tiba-tiba, pakaian kecil bermotif macan tutul muncul di depan mata Qin Wan, dan wajahnya memerah dalam sekejap. Dia tidak pernah berpikir bahwa apa yang dibeli Ye Qiu untuknya adalah hal yang memalukan. Qin Wan menutup kotak itu dengan panik, memasukkannya ke tangan Ye Qiu, dan berkata, aku tidak menginginkannya. Saudari Wan, saya pikir yang ini terlihat cantik, cocok untuk Anda, dan cocok dengan ukuran Anda, kata Ye Qiu. Bagaimana kamu tahu ukuranku? Setelah Qin Wan menanyakan kata-kata ini, wajahnya menjadi lebih merah, dan dia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin dia tidak tahu cubitan Ye Qiu di bioskop sekarang? Benar saja. Saya hanya mendengar Ye Qiu berkata, saya sudah mencobanya dengan tangan saya sendiri, saya tahu itu secara alami. Aku tidak menginginkan benda ini. Qin Wan berkata dengan wajah memerah, pergi dan kembalikan. Saudari Wan, saya memilih ini khusus untuk Anda. Apakah Anda yakin tidak menginginkannya? Kata Ye Qiu. Saya tidak mau. Beraninya kau memakai ini, itu terlalu memalukan. Ketika saya membelinya, petugas mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak menerima pengembalian dan pengembalian uang. Karena Anda tidak menginginkannya, sepertinya saya hanya bisa membuangnya. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia akan membuang tas kemasan ke tempat sampah. Tidak ingin. Qin Wan buru-buru berteriak, dan dengan cepat mengambil tas kemasan dari tangan Ye Qiu, dan berkata, saya membeli semuanya. Sayang sekali membuangnya, atau yang lain, apakah Anda akan mengambilnya kembali dan memberikannya kepada Lin Jingjin? Ye Qiu berkata, kamu tidak tahu, lemari Lin Sister Lin penuh dengan barang-barang seperti itu, apalagi ratusan. Qin Wan mendengus dingin, kamu tahu dengan jelas. Sepertinya kamu tahu ukuran Lin yang sangat indah. Ye Qiu merasa malu. Saya telah menerima pakaian itu. Qin Wan melanjutkan, namun, saya tidak akan menjadi junior yang menghancurkan perasaan orang lain. Saya Qin Wan tidak mampu kehilangan orang itu. Saudari Wan, kamu salah paham. Aku menyukaimu dan ingin bersamamu, tapi aku tidak mengatakan bahwa kamu harus menjadi junior, kata Ye Qiu. Lalu apa maksudmu? Tanya Qin Wan. Ye Qiu berkata,
Saudari Lin tahu tentang keberadaanmu, dan dia tidak keberatan dengan kebersamaan kita. Tidak keberatan dengan kebersamaan kita. Qin Wan terkejut, bagaimana dengan dia? Ye Qiu berkata, Saudari Lin secara alami bersamaku. Saya kira-kira mengerti apa yang Anda maksud. Anda ingin memiliki saya dan Lin Jingqian pada saat yang sama, kan? Anda ingin memeluk kiri dan kanan dan menikmati berkah dari orang-orang, bukan? Ye Qiu, kamu benar-benar bajingan. Setelah Qin Wan mengutuk, dia pergi dengan marah. Ye Qiu berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dunia ini sangat sulit, jadi dia tidak menemukan beberapa istri, bagaimana dia bisa melahirkan 3 anak? Bab 533. Saat sore hari, Ye Qiu mengirim Qin Wan pulang. Di lantai bawah rumahnya, Ye Qiu memberitahu Qin Wan bahwa dia ingin naik untuk minum teh. Qin Wan bisa melihat pikiran Ye Qiu secara sekilas, dan dia tidak diizinkan untuk naik, yang membuat Ye Qiu sedikit menyesal. Qin Wan sepertinya melihat kehilangan Ye Qiu, dan sebelum naik ke atas, dia mencium Ye Qiu. Ye Qiu pergi dengan senyum di wajahnya. Dalam perjalanan pulang, Ye Qiu berkata pada dirinya sendiri. Saudari Wan tahu tentang keberadaan Sister Lin, dan penyakit itu tidak menolak saya. Sepertinya dia telah memaafkan saya. Ketika kami berpisah, dia memberi saya ciuman, yang menunjukkan bahwa dia memiliki saya di dalam hatinya. Hanya saja Sister Wan adalah orang yang lebih tradisional, dan dia masih tidak bisa menerimaku sama sekali untuk saat ini. Sayang sekali, saya tahu dia tidak akan membiarkan saya naik ke atas, jadi saya harus mencari tempat dan menggosoknya dengan baik. Sangat lembut. Terkunci. Ye Qiu menampar dirinya sendiri dengan ringan, dan mengutuk, Ye Qiu, kamu bukan hanya bajingan, kamu juga bajingan. Sampai di rumah, Ye Qiu mengurung diri di kamar lebih awal, duduk bersila di tempat tidur, dan mulai berlatih seni 9 putaran Shenlong. Selama ini, ia disibukkan dengan berbagai hal dan lalai berlatih. Ye Qiu menutup matanya, dan segera, asap putih naik dari atas kepalanya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan samar muncul di tubuhnya, dan kemudian cahaya keemasan ini menjadi semakin bersinar. Tubuh Ye Qiu perlahan tergantung di udara, berputar sekitar 3 kaki di atas tanah. Sekitar setengah jam berlalu. Retakan! Suara patah tulang terdengar, dan tulang di lengan kiri Ye Qiu patah, dan darah menodai pakaiannya menjadi merah. Kemudian, suara klik terus terdengar. 10 menit kemudian, tulang lengan kiri semuanya hancur. Kemudian, suara klik datang dari lengan kanan Ye Qiu. 10 menit kemudian, semua tulang di lengan kanan Ye Qiu patah. Pada saat ini, kedua tangannya tidak dapat diangkat, tergantung di kedua sisi tubuhnya, berdarah dan mengejutkan. Wajah Ye Qiu pucat, dengan keringat dingin di dahinya, menahan rasa sakit yang parah. Dia mulai melatih kekuatan batinnya sesuai dengan putaran kedua dari 9 putaran Shenlong Jue. Dalam sekejap, kekuatan batin menyebar ke 8 saluran meridian aneh. Sekitar setengah jam lagi berlalu. Ada suara, klik, lain di lengan Ye Qiu, dan tulang yang patah perlahan bergabung kembali. Proses ini sangat menyakitkan, bahkan lebih menyakitkan daripada saat tulang patah. Ye Qiu mengatupkan giginya dan sedikit gemetar. Dengan cara ini, saya telah berlatih selama 3 jam. Ye Qiu berhenti, membuka matanya, merasakannya, dan menemukan bahwa lengannya penuh kekuatan, terutama kulitnya, yang sangat keras. Di masa depan, seseorang akan menembak saya. Saya bisa menggunakan tangan saya untuk melawan peluru, dan peluru tidak bisa menembus kulit saya. Jika saya menyelesaikan alam tempering tulang di babak kedua seni Shenlong 9 peringkat, maka tubuh ini akan menjadi tulang perunggu berkulit besi yang nyata, dan kekuatan pertahanannya akan naik ke tingkat yang sangat tidak normal. Sayang sekali, sekarang saya hanya berhasil melunakkan tulang di lengan saya. Ye Qiu merasa kulit kepalanya mati rasa ketika dia berpikir bahwa ada begitu banyak tulang di tubuhnya yang perlu ditempa. Karena proses kultivasi alam tempering tulang terlalu menyakitkan. Tapi segera, mata Ye Qiu tampak tegas lagi. Saya harus meningkatkan kultivasi saya, meningkatkan tingkat kultivasi saya sesegera mungkin, dan membuat diri saya lebih kuat.
Karena musuh yang akan aku hadapi di masa depan lebih kuat dari yang lain. Lagi pula, aku harus menemukan ayahku. Memikirkan Ye Wushuang, Ye Qiu menghela nafas. Dia belum mendengar kabar dari ayahnya selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu apakah Ye Wushuang masih hidup atau sudah mati. Ye Qiu mandi, berganti pakaian bersih, dan berbaring lagi. Tidak mengantuk. Bab 534. Ye Qiu hanya mengambil ponselnya dan mulai membaca novel. Baru-baru ini, dia mengejar novel dokter kota yang disebut Dokter Hebat. Dikatakan bahwa penulis Huyan Ranyu adalah seorang pria muda yang tampan. Sial, hanya satu bab yang diperbarui kemarin. Apa yang dilakukan rubah omong kosong ini? Aku terpesona olehnya, tapi itu hilang. Nenek Di, tulisan anak ini lumayan bagus, tapi pencurinya banyak, dan update-nya lambat seperti siput. Omong kosong Huyan, Anda sebaiknya tidak memberitahu saya di mana Anda tinggal. Jika tidak, saya akan meminta seseorang menangkap Anda di Jiangzhou, menempatkan Anda di rumah hitam kecil, dan membiarkan Anda menulis buku setiap hari tanpa menulis 3 atau 5 bab per hari. Hari, aku tidak akan memberimu makanan dan membuatmu kelaparan sampai mati. Baik, tidak mudah bagi siapapun tahun ini, ayo beri kamu roket. Ye Qiu memberikan roket ke buku, Dokter Hebat Dunia, dan kemudian memberikan komentar yang bagus, mengikuti dengan cermat, dan meninggalkan komentar. Penulis, perbarui dengan cepat, atau aku akan memenggal gigi kecilmu. Ye Qiu kemudian membuka WeChat. Banyak pesan yang belum dibaca. Dia menyapu dengan cepat, itu semua berita kelompok, dan dia tidak terlalu peduli. Tiba-tiba, Ye Qiu memikirkan Bai Bing lagi. Direktur Bai mengubah nomor ponselnya, bukankah seharusnya WeChat mengubahnya? Biarkan saya mengiriminya pesan. Ye Qiu menemukan WeChat Bai Bing dan mengirim 2 kata. Kangen kamu. Setelah pesan dikirim, tidak ada jawaban. Tepat ketika Ye Qiu hendak meletakkan ponselnya untuk tidur, dia tiba-tiba melihat seseorang menambahkannya di buku alamat. Ye Qiu mengklik dan melihat, dan menemukan bahwa orang yang menambahkannya adalah seorang wanita asing, yang kepalanya masih sepasang kaki panjang, putih, lurus. Ye Qiu mengklik tanpa ragu-ragu, dan keduanya menjadi teman. Setelah itu, Ye Qiu membuka lingkaran pertemanan yang lain dengan sedikit rasa ingin tahu, dan melihat banyak foto. Sebagian besar foto-foto ini adalah makanan lezat, dan kadang-kadang 1 atau 2 potret muncul, tetapi mereka hanya menunjukkan punggung, atau tangan, atau kaki, singkatnya, tidak ada yang menunjukkan wajah. Hei, benang hitam di kakinya di foto itu sangat familiar, di mana aku pernah melihatnya. Ding. Ponsel Ye Qiu berdering, dan WeChat menerima pesan baru, yang dikirim oleh wanita yang baru saja menambahkan. Kakak, apakah kamu ingin membuat janji? Melihat berita ini, Ye Qiu menjawab tanpa ragu, apakah kamu terlihat cantik? Apakah sosokmu bagus? 170 cm, 49 kg, 36 D. Wanita itu menjawab dengan 3 data. Ye Qiu membuat ekspresi meneteskan air liur dan bertanya, benarkah? Tentu saja itu benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya. Kata-kata wanita itu berani. Ye Qiu bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu punya pacar? Saya punya tunangan, jawab pihak lain. Ye Qiu mau tidak mau menjadi sedikit menyedihkan untuk pria malang itu. Sangat menyedihkan bahwa tunangannya akan diselingkuhi sebelum dia menikah dengan rumah itu. Kamu membuat janji denganku, apa kamu tidak takut tunanganmu akan marah? Ye Qiu bertanya lagi. Wanita itu menjawab, terserah saya apakah dia marah atau tidak. Saya tidak menyukainya. Alasan mengapa dia menjadi tunangan saya sepenuhnya karena pengaturan keluarga. Jadi begitu. Ngomong-ngomong, seperti apa rupamu? Kirimkan aku gambar untuk dilihat, kata Ye Qiu dengan rasa ingin tahu. Aku pasti tipe yang kamu suka. Setelah wanita itu selesai berbicara, dalam 3 detik, Ye Qiu menerima foto itu. Bab 535. Tiba-tiba, mimisan Ye Qiu hampir keluar. Dalam foto tersebut, seorang wanita mengenakan kemeja longgar, bersandar di tubuhnya, dengan 2 kancing teratas terbuka, memperlihatkan area salju yang luas. Ini spektakuler.
Satu-satunya hal yang membuat Ye Qiu menyesal adalah wanita itu tidak menunjukkan wajahnya. Apakah itu terlihat bagus? Wanita itu bertanya. Kelihatannya bagus. Ye Qiu menjawab, kirim satu lagi untuk saya lihat. Ding. Wanita itu mengirim foto lain. Kali ini terlihat lebih baik. Foto seorang wanita ini diambil di tepi laut. Dia tinggi, dengan rambut panjang dan rambut berkibar. Mengenakan baju renang yang sangat bagus, dia dengan sempurna menunjukkan sosoknya yang bergelombang. Kulitnya lebih bagus dari salju, dan dia memancarkan cahaya putih di bawah sinar matahari. Sangat disayangkan bahwa wanita itu memiliki mosaik di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat wajah aslinya. Nenek Di, yang menemukan mosaik, sialan. Ye Qiu berteriak dengan marah. Apakah kamu menyukainya? Tanya wanita itu. Aku menyukainya. Kata Ye Qiu. Aku bilang tadi, aku pasti tipe yang kamu suka. Bukankah kamu berbohong padamu? Ya, kamu tidak berbohong padaku. Lalu apakah kamu masih ingin menontonnya? Wanita itu berkata, aku punya banyak selfie di ponselku. Aku ingin melihatnya. Ye Qiu berkata dengan tergesa-gesa, kirim beberapa salinan lagi. Ding. 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 Pihak lain mengirim 5 atau 6 foto. Sisik dari foto-foto ini lebih besar dari satu. Ada yang memakai rok pendek, ada yang memakai piyama, dan ada pula yang memakai pakaian profesional, terutama yang terakhir. Wanita itu memakai hot pants, memperlihatkan pinggang A4 dan kaki yang panjang. Sangat menarik. Sayangnya, wajahnya masih terhalang oleh mosaik. Meski begitu, hati Ye Qiu panas, dan dia dengan cepat memasukkan kalimat di kotak dialog dan mengirimkannya ke pihak lain. Kecantikan, kamu sangat tampan, kirimkan aku satu lagi tanpa pakaian, oke? Setelah Ye Qiu mengirim pesan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa melakukan ini sendiri sepertinya agak menyedihkan. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, pikirnya lagi, ini sama sekali bukan masalah. Coba saya tanya, pria normal mana di dunia ini yang tidak mau melihat foto seperti apa? Selain itu, foto-foto yang dikirim oleh wanita itu kepadanya sangat besar sehingga tidak terlihat seperti gadis yang baik. Karena itu, mengatakan ini seharusnya tidak menyinggung pihak lain. Setelah pesan ini dikirim, setelah beberapa menit, pihak lain tidak mengirim pesan atau mengirim foto. Apakah itu marah? Lupakan saja, pergi tidur. Ye Qiu hendak meletakkan teleponnya untuk tidur, ketika telepon berdering. Wanita itu menjawab. Kamu sangat buruk, kamu ingin melihat gambar seperti itu, orang-orang malu. Bah, kamu masih berpura-pura murni di depanku, apakah kamu menginginkan wajah? Ye Qiu meringkuk bibirnya dan berkata, kamu terlihat sangat tampan, bukan hanya untuk dilihat orang. Jangan bicara omong kosong, dan cepat mengirim gambar tanpa pakaian, kalau tidak aku akan tidur. Jangan, adik kecil, apakah kamu mengobrol denganku sebentar? Wanita itu mulai bertingkah seperti bayi. Cepat dan posting fotonya, atau aku akan pergi tidur, kata Ye Qiu lagi. Wanita itu menjawab, apa artinya melihat foto-foto itu, lebih baik memainkannya secara nyata, mencari kesempatan untuk membuka ruangan, dan mengambilnya sesukamu. Ini juga oke? Ye Qiu tercengang. Dia tahu bahwa wanita itu berani, tetapi dia tidak menyangka akan begitu berani. Oke, kapan ruangan akan dibuka? Ye Qiu mengikuti kata-kata pihak lain. Saya tidak di Jiangzhou sekarang. Saya akan datang kepada Anda ketika saya datang ke Jiangzhou, kata wanita itu. Ye Qiu terkejut. Bagaimana dia tahu bahwa saya berada di Jiangzhou? Mungkinkah dia kenalanku? Bab 536. Atau mungkin, pihak lain sama sekali bukan wanita, tetapi pria yang meremas kakinya dan berpura-pura menjadi wanita untuk menggodaku? Ye Qiu pergi melalui orang-orang yang dia kenal, dan akhirnya merasa bahwa kemungkinan ini sangat rendah, karena orang-orang yang dia kenal tidak terlalu membosankan. Bagaimana kamu tahu bahwa aku berada di Jiangzhou? Ye Qiu bertanya. Kamu bodoh, bukankah Jiangzhou tertulis di profil WeChat-mu? Melihat jawaban wanita itu, Ye Qiu tidak bisa tertawa atau menangis. Wanita itu berkata lagi, adik laki-laki, ini kesepakatan.
Kami akan membuat janji ketika saya datang ke Jiangzhou. Lalu, saya akan menunggumu dengan sia-sia. Ye Qiu berjanji dalam satu gerakan, oke, saya pasti akan membiarkan Anda mengalami apa artinya menjadi gembira dan sekarat. Sudah larut, aku istirahat, dan aku harus pergi bekerja besok, sampai jumpa. Sampai jumpa. Obrolan berakhir. Ye Qiu melirik jam, pukul 11 malam. Sudah waktunya untuk tidur, aku harus pergi bekerja besok. Begitu Ye Qiu meletakkan telepon berdering, ding ding ding. Bukankah wanita itu barusan? Ye Qiu mengangkat telepon dan melihatnya, dan menemukan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Beberapa orang dari Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok mengobrol di grup WeChat. Dia membukanya dan melirik. Fu Yanjie, marah, kapan pengobatan Tiongkok akan muncul? Lao Xiang, saya tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Su Xiao, hei. Beberapa orang berkata bahwa tidak ada awal dan akhir. Ye Qiu tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang kamu bicarakan? Lao Xiang, Direktur, apakah Anda tidak tahu? Ye Qiu menjawab, saya tidak tahu. Su Xiao Aite Ye Qiu berkata, Direktur, Anda dapat mengetahui tentang kejuaraan medis Cina-Korea di Weibo. Kejuaraan medis Cina-Korea. Ye Qiu tiba-tiba teringat bahwa kemarin dia melihat laporan tentang kompetisi hegemoni medis Tiongkok-Korea di TV. Kedua negara itu seri setelah 2 pertandingan sebelumnya. Hari ini adalah yang terakhir. Master pengobatan Tiongkok, Raja Akupuntur, Zhang Jiuling akan berhadapan. Lim Yung-han, seorang ahli medis Korea. Ye Qiu ingin memperhatikan hasil kompetisi kemarin, tapi dia lupa karena dia bersama Qin Wan hari ini. Ada apa? Kompetisi sudah berakhir. Ye Qiu bertanya, apa hasilnya? Direktur, Anda akan tahu setelah membaca berita. Melihat kata-kata Su Xiao, hati Ye Qiu tenggelam. Mungkinkah Zhang Jiuling, ahli pengobatan tradisional Tiongkok, kalah? Bagaimana ini bisa terjadi? Anda tahu, ahli pengobatan tradisional Tiongkok mewakili otoritas tertinggi pengobatan tradisional Tiongkok. Ye Qiu segera membuka Weibo dan mencari kejuaraan medis Cina-Korea, dan banyak berita muncul sekaligus. Setiap judul membuat orang merasa berat. Pengobatan tradisional Tiongkok dikalahkan dan kalah dengan pengobatan Korea. Pengobatan tradisional Tiongkok itu sepi, dan pengobatan Korea tidak terkalahkan. Tuan pengobatan tradisional Tiongkok gagal total, dan tidak ada penerus pengobatan Tiongkok. Ada juga beberapa berita, hanya dengan melihat judulnya membuat Ye Qiu sangat tidak nyaman. Pengobatan tradisional Tiongkok telah diturunkan selama ribuan tahun, tetapi sekarang telah dikalahkan oleh pengobatan Korea. Bagaimana Anda bisa menghadapinya? Apakah master pengobatan Tiongkok tidak kompeten, atau apakah itu ampas pengobatan Tiongkok? Dalam masyarakat saat ini, dapatkah pengobatan Tiongkok benar-benar menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang? Pengobatan Barat adalah obat terhebat di dunia, dan direkomendasikan agar negara sepenuhnya melarang pengobatan Tiongkok dan sepenuhnya menghilangkan sampah dalam masyarakat feodal. Tiba-tiba, Ye Qiu melihat video wawancara Lim Yung-han. Dr. Lee, pengobatan Korea meraih kemenangan besar dalam kompetisi pengobatan Tiongkok-Korea ini. Sebagai kapten tim pengobatan Korea, apa yang ingin Anda katakan saat ini? Menghadap ke kamera, Lim Yung-han berkata dengan liar, saya hanya ingin mengatakan sebuah kata, obat Cina adalah sampah. Bab 537. Pengobatan Cina adalah sampah. Mendengar kata-kata ini, Ye Qiu duduk dan membanting tinjunya ke dinding, wajahnya penuh amarah. Mengapa seorang dokter Korea mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok adalah sampah? Saya benar-benar tidak tahu betapa hebatnya dunia ini. Setelah Ye Qiu mengutuk, dia menjadi tenang dengan cepat. Dia tahu bahwa alasan mengapa Lim Yung-han begitu arogan adalah sepenuhnya karena ahli pengobatan Tiongkok Zhang Jiuling kalah dalam persaingan. Master pengobatan tradisional Tiongkok merupakan pencapaian tertinggi pengobatan tradisional Tiongkok. Siapapun yang bisa menjadi ahli pengobatan Tiongkok, tanpa kecuali, memiliki keterampilan medis tingkat tertinggi. Di mata semua praktisi pengobatan Tiongkok, ahli pengobatan Tiongkok ada seperti dewa, dan hanya bisa melihat ke atas.
Namun, tidak ada yang mengira bahwa Zhang Jiuling, yang dikenal sebagai Raja Akupuntur dan Moksibusi, akan benar-benar kalah. Master pengobatan Tiongkok kalah dalam persaingan. Ini merupakan pukulan berat bagi pengobatan Tiongkok Huaguo. Meskipun tampaknya menjadi kompetisi, sebenarnya ini adalah pertempuran antara obat-obatan kedua negara. Zhang Jiuling tidak hanya kalah dalam kompetisi, tetapi juga wajah Tiongkok dan martabat pengobatan Tiongkok. Ye Qiu berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, beberapa orang di grup WeChat mulai mengobrol. Lao Xiang, apakah kamu sudah melihat video Li Minghan? Terlalu berlebihan untuk menyebut obat Tiongkok sebagai sampah. Fu Yanjie, ini tidak berlebihan, hanya sombong. Jika bajingan Li Minghan ada di depanku, aku akan mengalahkannya. Su Xiao, dibandingkan dengan Li Minghan, komentar di Weibo CCTV bahkan lebih dibesar-besarkan, yang membuatku kesal. Ye Qiu membuka Weibo dan melihatnya. Berita pertama di beranda Weibo CCTV adalah tentang hasil kompetisi medis antara Cina dan Korea Selatan. Weibo ini telah diposting ulang lebih dari 10.000, dengan hampir 100.000 suka dan lebih dari 5.000 komentar. Ye Qiu mengklik untuk berkomentar. Zhang Jiuling, kenapa kamu tidak mati? Tuan pengobatan Tiongkok? Oh, kamu telah kehilangan wajah pengobatan Tiongkok. Zhang Jiuling, jika aku jadi kamu, aku akan menemukan tempat untuk gantung diri. Saya malu menyebutnya Raja Jarum. Saya pikir itu hanya ember nasi. Tangan suci pengobatan Tiongkok, haha. Jika bukan karena kompetisi medis Tiongkok-Korea ini, dunia tidak akan pernah tahu bahwa apa yang disebut tangan suci pengobatan Tiongkok sebenarnya sia-sia. Beberapa komentar pertama memarahi Zhang Jiuling. Ye Qiu terus melihat ke bawah. Apa yang dia khawatirkan benar-benar muncul. Beberapa hari yang lalu, saya menderita gastroenteritis, dan diarenya belum sembuh. Kemudian saya pergi ke pusat pengobatan Tiongkok untuk mencari master pengobatan Tiongkok. Biaya pendaftarannya saja 100 yuan. Kemudian master pengobatan Tiongkok memberi saya denyut nadi dan meresepkan 2 pasang. Obat Tiongkok harganya total 1.300 yuan. Siapa tahu, setelah saya pulang dan minum obat Tiongkok, diare menjadi lebih serius, dan akhirnya tinja berdarah muncul. Saya akan memberitahu Anda secara pribadi bahwa pengobatan Tiongkok adalah sampah masyarakat feodal. Komentar ini saja sudah menarik lebih dari 1.000 orang. Segera setelah itu, Ye Qiu melihat komentar panjang yang diposting oleh seorang penulis terkenal. Apakah ada teman media di Jiangsu dan Zhejiang? Saya pergi ke rumah sakit pengobatan tradisional Tiongkok Renyitang di pagi hari untuk menemui Dr. Tang untuk ketegangan otot lumbar. Dr. Tang mengklaim bahwa menggunakan suntikan pereda nyeri molekul kecil dapat menyembuhkan penyakit. Saya membayar 4.500 yuan. Setelah injeksi, pinggang saya bisa sembuh. Jangan luruskan NS. Pada sore hari, saya pergi ke rumah sakit untuk bernegosiasi, dan Dr. Tang memberitahu saya bahwa sebagian besar pasien disembuhkan olehnya. Seorang aktor terkenal dari Xinjiang, Cai Moumou, disembuhkan olehnya. Dia mengatakan bahwa prinsip pengobatannya adalah untuk menghancurkan partikel obat Cina. 1% dari ukuran molekul air disuntikan ke dalam tubuh, jadi BIP, mengapa tidak memenangkan hadiah Nobel? Pada malam hari, saya pada dasarnya tidak bisa berdiri, saya hanya bisa berbaring. Saya tidak ingin pengembalian uang atau kompensasi. Biaya waktu untuk membela hak saya juga sangat mahal, tetapi saya tidak tahan kali ini. Saya hanya ingin mengekspos pembohong ini. Bab 538. Lain kali Anda mencari dokter pengobatan Tiongkok, Anda harus memperhatikan titik terang dan jangan tertipu. Segera setelah komentar ini diterbitkan, hanya dalam 2 menit, ia menerima lebih dari 500 balasan dan lebih dari 2.000 suka. Sebagian besar kata-kata yang dijawab adalah, mendukung perlindungan hak, pengobatan Tiongkok adalah pembohong. Hati Ye Qiu sangat berat. Dalam kompetisi medis Tiongkok-Korea ini, pengobatan Tiongkok tidak hanya kehilangan muka dan dimarahi oleh orang lain, tetapi juga menyebabkan lebih banyak orang kehilangan kepercayaan pada pengobatan Tiongkok. Pengobatan tradisional Tiongkok telah kesepian selama bertahun-tahun, dan kali ini saya kalah dalam ujian, yang tidak diragukan lagi lebih buruk.
Sulit bagi pengobatan Tiongkok untuk bangkit. Ye Qiu pergi ke grup WeChat untuk melihatnya lagi, dan dia terus mengobrol dengan mereka bertiga lebih dari 100 keping, fokusnya masih pada kejuaraan medis Cina-Korea. Fu Yanjie, dalam beberapa tahun terakhir, semakin sedikit orang yang percaya pada pengobatan Tiongkok. Selain itu, kali ini saya telah kalah dalam ujian pengobatan Tiongkok. Di masa depan, hanya akan ada semakin sedikit orang yang percaya pada pengobatan Tiongkok. Lao Xiang, oh, pengobatan Tiongkok berada dalam situasi yang sulit. Su Xiao, jangan bicara tentang itu, mari kita pikirkan apa yang akan dilakukan Departemen TCM kita. Jika kinerjanya tidak meningkat, rumah sakit akan menutup Departemen TCM. Saya memikirkan hal ini selama beberapa hari, tetapi saya tidak memikirkan cara yang berguna, kata Lao Xiang. Fu Yanjie berkata, aku memikirkan cara. Jalan apa? Lao Xiangman bertanya. Fu Yanjie berkata, kita bisa pergi ke komunitas atau memarkir klinik gratis dan memberikan pengobatan gratis kepada orang-orang, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengobatan Tiongkok dan membuat mereka percaya bahwa pengobatan Tiongkok dapat mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Pada saat yang sama, kami juga dapat mengambil kesempatan ini untuk membawa beberapa pasien ke Departemen TCM kami untuk perawatan. Selama pasien datang, saya tidak percaya bahwa kinerja departemen kami tidak akan meningkat. Bagaimana menurut Anda? Old Xiang berkata, metode ini sangat bagus, tetapi beban kerjanya sangat besar. Hanya ada 4 orang di departemen kami ditambah direktur. Tidak mungkin semua orang pergi ke klinik gratis, jadi tidak akan ada seorang pun di Departemen TCM. Itulah yang saya pikirkan. Departemen meninggalkan 1 orang bertugas setiap hari, dan semua orang pergi ke klinik gratis, kata Fu Yanjie. Su Xiao, metode Little Fatty tidak hanya banyak pekerjaan, tapi saya pikir itu sangat lambat untuk mencapai hasil. Untuk menarik pasien ke Departemen TCM kami melalui konsultasi gratis, ini membutuhkan tenaga, sumber daya material, dan waktu yang sangat besar. Tujuan meningkatkan kinerja Departemen TCM dalam waktu singkat pada dasarnya tidak realistis. Aku memikirkan cara. Ketika Su Xiao memikirkan cara, semua orang sedikit penasaran. Xiao, cepat bicarakan itu, desak Lao Xiang. Su Xiao novel, sekarang adalah era internet. Dalam beberapa tahun terakhir, siaran langsung dan video pendek telah menjadi yang paling populer. Direktur Ye tampan dan terampil dalam pengobatan. Di masa depan, Direktur Ye akan mengobati orang yang sakit dan kami dapat menyiarkan hidup, sehingga netizen dapat melihat bakat apa itu. Ini adalah obat Tiongkok asli. Daftarkan akun video dalam perangkat lunak video pendek untuk menangkap penyembuhan dan penyelamatan hidup Direktur Ye dan menarik perhatian penggemar. Kupikir ini mungkin jalan. Bagaimana menurutmu? Fu Yanjie segera berkata, saya pikir tidak apa-apa. Lao Xiang berkata, saya tidak tahu cara siaran langsung, tetapi setelah mendengarkan pembicaraan Xiao, saya pikir saya bisa mencobanya. Pada saat ini, Ye Qiu mengirim pesan. Saya memikirkan cara untuk meningkatkan kinerja Departemen TCM.